Far'un yusannu lil imami ayyaskuta fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah in alima annaha yaqra'uha fi sakdatihi kama huwa dhahirun wa yashayla fi hadhihi saktati bidu'ain aw qira'atin wa hiya aula qala shaykhuna wa hina idin fayadharu annahu yura'i at-tartiba wal muwalata bainaha wa baina ma yaqra'uha wa ba'daha faidah yusannu saktatun latifah biqadri subhanallah wa baina amin wa surah wa baina akhiriha wa takbiratir ruku' wa baina taharrum wa du'ail iftitah wa bainahu wa baina ta'awudhi wa bainahu wa bainal basmalati wa sunna ayatun fa akthar wal aula thalathun ba'daha ay ba'dal fatihati wa yusannu liman qara'a min asai suratin al basmalatu nassa alaihi asy-Syafi'i wa yasulu aslu sunnati bi takriri suratin wahidatin fi rak'ataini wa bi i'adatil fatihati illam yahfadh ghairaha wa bi qira'atil basmalati la bi qasdi anna allati hiya awwalul fatihati wa suratun kamilah laisa lam haitsu lam yarid al ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'din tawilah wa in tala wa yukra'u tarkuha ri'ayatan liman aujabaha wa kharaja bi ba'daha ma law qaddamaha 'alaiha fala tuhsabu bal yukra'u dhalik wa yanbaghi alla yaqra'a ghairal fatihati man yalhanu fi lahnan yuhayyirul ma'na wa in ajaza an ta'allumi li'annahu yatakallamu bima laysa bi qur'anin bila darurah wa tarku surah jaiz wa muqtadal kalamil imami al-khurma. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alim ta'lim al-ifada wal istifada wan nafa' wa bajasana Muhammad sallam. Far'un yusannu lil imami ay yaskuta fil jahriyati biqadri qira'atil ma'mum al-Fatihah in alima annahu yaqra'uha fi saktatin kama huwa dhahirun. Yusannu disunnahkan lil imami bagi imam ayyaskuta fil jahriyah untuk diam fil jahriyah di dalam salat yang disunnahkan untuk menjahar bacaan Fatihah dan suratnya. Disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk diam biqadri qiraatil ma'mum dengan ukuran bacaan makmum al-Fatihah. Tapi itu dengan syarat in alima annahu yaqra'uha fi saktah. Jika dia mengetahui sesungguhnya makmum tadi yaqra'uha membaca itu Fatihah fi saktah di dalam diamnya. Kama huwa dhahirun sebagaimana itu pendapat zahir. Jadi ini kesunahan bagi imam ketika di dalam salat jahriyah. Ketika salat jahriyah di situ imam kan baca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah disunahkan untuk diam. Diam yang dimaksud di sini bukan diam, nanti akan dijelaskan. Yang dimaksud di sini diam bukan diam daripada qiraah atau yang lainnya, tapi dia disunahkan untuk memberi kesempatan tidak membaca surat. Disunahkan untuk memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah. Jadi setelah imam waladhdallin amin, dia baca yang lainnya, tapi sir. Baca yang lainnya memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi itu dengan syarat kalau si imam mengetahui bahwa dengan diamnya dia tidak membaca surat, makmum itu sibuk dengan bacaan Fatihah. Tapi kalau dia mengetahui tidak bakal ini, ana diam tidak baca apa-apa, dia juga diam. Ana baca surat baru baca Fatihah dia. Apakah disunahkan diam? Tidak. Ini berarti kalau yang di kitab ini Fathul Mu'in salah satu gate termasuk syarat. Tapi kalau di pendapat Syekhul Islam atau yang lainnya, in alima annahu yaqra'uha laisa biqaidin, bukan syarat. Disunahkan walaupun dia mengetahui atau tidak, tetap disunahkan untuk apa? Untuk diam, memberi kesempatan bagi makmum. Yusannu lil imam, ulangi lagi, yusannu lil imam disunahkan bagi imam ayyaskuta
untuk diam. Fil jahriyati, dalam sholat jahriyah. Oh enggak, itu yang enggak, ini yang tadi keliru. Laisa bigaidin, bukan itu. Fil jahriyahnya. Apakah syarat fil jahriyah atau fil sirriyah, itu ada khilaf. Tapi ini keliru yang tadi, in alima itu syarat. Ya. Yusannu lil imam, ulangi lagi, disunnahkan bagi imam ayyaskuta untuk diam fil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Berarti salat yang disunnahkan mengeraskan suaranya tok. Seperti apa? Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Setelah imam mengeraskan suaranya membaca Al-Fatihah, diam. Memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Fi salatil jahriyah. Ada pendapat walaupun fi salatil sirriyah. Ada pendapat walaupun salat sirriyah tetap disunahkan setelah dia baca Fatihah ngasih kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Ukurannya diamnya itu dengan seberapa? Biqadri qiraatil makmum, dengan ukuran bacaan makmum Al-Fatihah, Fatihah. Dikasih kesempatan baca Fatihah ya dengan ukuran Fatihah. Misalnya imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam. Makmum kan baca Fatihah saat itu. Setelah ukuran bacaan Fatihah baru imam meneruskan bacaan suratnya. Itu hukumnya sunnah. Tapi syaratnya tadi apa? In alima annahu yagra'uha fi sakta. Kalau memang dia mengetahui imam, sungguhnya makmum tadi ketika dia diam, makmum membaca Fatihah dalam diamnya imam. Kama huwa zahir. Tapi sekarang kan sudah diketahui bahwa sholat itu tidak didirikan, tidak disyariatkan kecuali atas qiraah dan doa. Di dalam sholat itu tidak ada diam. Lalu itu siapa ini? Kok disunahkan diam? Ya, maksud daripada diam yang di sini bukan diam daripada hakikah dari hakikat daripada diam, tidak mengucapkan apapun, tidak. Tapi saat imam diam, dia disunahkan untuk menyibukkan dengan doa atau qiraah. Tapi sir. Makanya di situ teruskan apa? Wa ayyastaghila fi hadhihi saktah bidu'ain au qiraatin wa hiya aula. Dan menyibukkan sapa si imam fi hadhihi sakta, di dalam diamnya, di dalam ketika ini diamnya yang disunahkan tadi untuk memberi kesempatan makmum baca Fatihah, disunahkan saat itu apa? Menyibukkan bidu'ain, dengan doa. Jadi dia menyibukkan dirinya dengan apa? Doa. Au qiraatin, atau menyibukkan dengan bacaan, membaca surat yang lainnya, membaca surat. Wahia, terus mana yang lebih afdal, doa atau qiraah? Wahia aula, qiraah lebih utama. Kalau mau ada pilihan menyibukkan dengan doa atau qiraah, yang lebih utama qiraah. Jadi ketika si imam berhenti, waladdallin amin, imam sibuk dengan doa atau qiraah, makmum membaca Fatihah. Itu sebetulnya aturan untuk salat berjamaah, seperti sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Jadi ojo langsung imamnya langsung baca surat, kasih kesempatan bagi makmum untuk membaca surat. Ketika imam nanti membaca surat, makmum mendengar bacaan suratnya, gitu loh maksudnya. Tapi ketika diam, memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah tadi, bukan diam hakiko, bukan dia diam tidak mengucapkan apapun, tapi disunahkan untuk menyibukkan dengan doa atau qiraah atau bacaan surat tentunya. Kemudian kita kan tahu bacaan surat, nanti ada pembahasan surat. Kita disunahkan untuk membaca surat itu setiap rakaatnya, seperti rakaat pertama dan ada rakaat kedua, tempat untuk baca surat. Kita disunahkan tartib kan, dan disunahkan mualah. Jadi kalau kita baca sekarang kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan setelah kuliah ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad seandainya. Disunahkan tartib dan mualah. Tartib berarti setelahnya, mualah langsung berurutan. Bukan setelah kuliah al-kafirun dia baca alam nasroh seandainya, atau alam taro setelahnya rakaat kedua.
sunnah, tapi nggak apa-apa, tapi itu hukumnya sunnah, tartib dan mualah. Tapi ketika dia diam saat itu dia membaca qul ya ayyuhal kafirun seandainya, berarti setelah dia memberi kesempatan makmum diam tadi, dia sibuk dengan bacaan qul ya ayyuhal kafirun, kan dia mengeraskan suaranya baca surat. Surat apa yang dibaca? Disunnahkan surat setelah qul ya ayyuhal kafirun yang dia baca ketika sir. Apa surat yang dibaca? Qul huwallahu ahad seandainya. Nah, ini dikatakan di situ apa? Qala syekhuna, berkata guru kita Ibn Hajar, wahina idin, dan ketika itu, ketika dia membaca, ketika diamnya membaca qiraah, an fayadharu, maka yadhar yang lebih tampak, annahu lebih jelas apa? Annahu sungguhnya dia yura'it tartib, sungguhnya imam apa? Memperhatikan tartib. Tartib dalam apa? Dalam surat bacaan sunnahnya. Wal mualah, dan berurutan, bainaha, antara qiraah yang dia baca ketika sakta tadi, wa baina ma yagra'uha, bainaha wal mualah bainaha, dan dia disunahkan tadi apa? Ketika fayadhar annahu yura'it tartib wal mualah bainaha wa baina ma yagra'uha wa ba'daha. Yura'it tartib, memperhatikan tartib, wal mu'ala bainaha wa baina ma yakra'uha, dan antara yang dia yang membacanya itu apa? Itu qiraah, wa ba'daha, dan setelahnya. Jadi dia memperhatikan tartibnya. Kalau dia menyibukkan dengan apa? Dengan qiraah. Kalau dia menyibukkan dengan doa, sudah jelas. Kalau dia menyibukkan dengan doa, sudah jelas, tak usah, tak surat, ya surat yang mau dia baca. Terserah dia mau apa yang surat yang mau dia baca. Tapi kalau dia membaca surat saat itu ketika diam, ya berarti ketika ente mengeraskan suaranya bacaan surat, ente yura'it tartib wal mualah. Kita harus memperhatikan apa? Tartib dan mualahnya. Faidatun. Tadi paham ini ya. Kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya disunnahkan bagi imam ketika sholat jahriyah untuk diam setelah bacaan Fatihahnya sebelum dia baca surat. Untuk apa diam ini? Memberi kesempatan bagi makmum untuk baca Fatihah. Ketika diamnya ini apa yang disibukkan oleh makmum? Disibukkan dengan apa? Membaca doa atau qiraah. Tapi yang lebih utama apa? Qiraah. Kemudian kata Ibn Hajar, kalau memang ente sibuk dengan qiraah wahai imam, berarti ente surat yang ente mau keraskan nanti setelah ente diam disunahkan untuk apa? Memperhatikan tartib dan mualahnya. Sebagaimana pembahasan surat nanti. Nanti ada pembahasan surat, itu disunahkan kita ketika membaca surat tartib dan mualah. Bukan kita baca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, itu tidak tertib namanya dan tidak mualah. Paham ya? Faidatun yusannu saktatun latifatun biqadri subhanallah baina amin wa surah wa baina akhiriha wa takbiratir ruku wa baina taharrum wa du'al iftitah wa bainahu wa baina ta'awud wa bainahu wa bainal basmalah. Ini kesunahan sakta, disunahkan bagi imam untuk diam. Disunahkan bagi imam dan disunahkan bagi orang yang sholat untuk apa? Untuk diam. Diam di sini maksudnya apa? Diam sejenak dengan ukuran subhanallah. Sebetulnya ada 6 tempat, tapi yang disebutkan di situ cuma 5. Sebetulnya ada 6 tempat. Ada 6 tempat. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Ini kalau kita sholat ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diam sejenak dengan ukuran subhanallah, baru baca doa iftitah. Bukan nyambung Allahu Akbar kabira, tidak ada diamnya. Tapi sunnah diam sejenak. Allahu Akbar, diam dengan ukuran subhanallah, baru baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, sebelum baca ta'awud, diam lagi. Jadi setelah selesai ya baca iftitah, kemudian baru baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam sejenak antara iftitah dan ta'awud. Kemudian yang ketiga, antara ta'awud dengan basmalah. Antara ta'awud dengan Fatihah. Fatihah kan basmalah berarti.
Ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sejenak. Baru bismillahirrahmanirrahim memulai Fatihahnya. Disunnahkan diam sejenak. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin. Antara akhir surat Fatihah dan amin. Waladhdallin. Diam sejenak. Amin. Itu sunnahnya. Tapi ini yang banyak yang tidak dilakukan. Waladhdallin amin, langsung nyambung. Padahal sunnahnya apa? Sunnahnya diam sejenak. Baik imam, makmum, munfarid, semuanya diam sejenak. Jadi imamnya diam, baru bareng amin. Antara Fatihah dengan amin. Yang kelima, antara amin dan surat. Amin. Silakan baca surat kan setelahnya. Ojo langsung baca surat, diam sejenak dengan ukuran subhanallah. Baru bismillahirrahmanirrahim baca surat. Kemudian antara bacaan surat, setelah bacaan surat apa? Rukuk kan? Diam sejenak, ojo langsung rukuk. Setelah baca ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, diam sejenak dengan ukuran subhanallah, baru dia rukuk. Ini 6 tempat ini disunahkan diam sejenak dengan ukuran Fatihah. Kalau yang tadi diam dengan ukuran Fatihah disunahkan bagi siapa? Bagi imam, untuk memberi kesempatan bagi makmum baca Fatihah. Yusannu saktatun, disunnahkan sakta, diam sejenak. Latifah, diam sebentar. Wa baina biqadri subhanallah, dengan ukuran bacaan subhanallah. Diamnya dengan ukuran bacaan subhanallah, berarti sebentar. Antara apa? Baina amin wa surah. Antara amin waladhdallin. Kan diam sejenak, tapi nanti ini langsung wa baina amin was surah. Setelah amin jangan langsung baca surat, ada diam sejenak, sunnah. Wa baina akhiriha, antara akhir surat, akhir surat, wa takbiratir ruku', dan takbir untuk ruku'. Setelah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diam sejenak baru ruku'. Wa baina taharrum wa du'a iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nggak urut ini ya. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, diam sejenak dengan ukuran subhanallah, baru baca doa iftitah. Ini sunnahnya ini ya. Wa bainahu, dan antara doa iftitah, wa baina ta'awud, antara baca doa iftitah dan baca ta'awud. Setelah baca iftitah, sebelum baca ta'awud, diam sejenak. Wa bainahu, dan antara ta'awud, wa bainal basmalah, dan antara basmalah. Setelah ta'awud, sebelum baca basmalah Fatihah maksudnya, diam sejenak. Yang kurang apa di situ? Kan ada 6, itu disebutkan 5. Bainal Fatihah wa amin. Ini yang banyak keliru, malah tidak ada di sini ya. Yang banyak orang yang tidak melakukan ini malah belum disebutkan. Apa? Antara Fatihah dan amin. Waladhdallin, diam dengan ukuran subhanallah, baru amin. Berarti ada 6 tempat yang disunnahkan untuk apa? Untuk diam sejenak dengan ukuran subhanallah. Wa sunna ayatun fa akthar wal aula thalathun ba'daha. Dan disunnahkan, ini padahal nanti ada pembahasan surat sendiri ya. Nanti ada pembahasan surat sendiri, tapi ini menyinggung sedikit masalah surat. Wa sunnah ayatun, dan disunnahkan bacaan ayat. Disunnah membaca ayat fa akthar, 1 ayat atau lebih. Wal aula, dan yang paling utama membaca surat itu berapa? Ayatnya berapa ayat? 3 ayat. Kalau mau baca bukan surah kamilah, ya baca 3 ayat. Itu paling utama. Ba'daha, setelah Fatihah. Disunnahkan setelah membaca Fatihah membaca surat. Kenapa sih kok alasannya kok disunahkan lebih utama 3? Karena itu ukuran paling sedikitnya surat. Ukuran paling sedikitnya surat di dalam Al-Quran itu 3 ayat. Ada yang 1 ayat, ada yang 2 ayat. Ukuran paling sedikitnya surat yang di dalam Al-Quran itu 3 ayat. Karena itu ketika kita baca surat setelah Fatihah disunahkan 3 ayat.
Mau 3 ayat itu 3 ayat yang paling surah kamilah atau surat yang lainnya, yang penting 3 ayat. Sebetulnya bukan 3 ayat ya. Kalaupun mau baca 3 ayat, kan kita mengetahui bahwa Fatihah sudah pernah kan dibahas. Fatihah itu awal kulli surah kan. Awal setiap surat, berarti bukan 3 ayat seharusnya, 4 katanya. Seharusnya sunnahnya itu paling sedikitnya berapa? 4 ayat. Hah? Basmalah awal kulli surah. Ya, itu basmalah kan sudah dibahas waktu itu, bahwa basmalah itu awal kulli surah, awal setiap surat. Karena itu kalau digabung dengan tiga surat yang paling pendek, berarti 3 ayat. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran itu 3 ayat. Kalau digabung dengan basmalah karena awal kulli surah, berarti 4. Karena itu ada yang mengatakan bukan 3 seharusnya, 4 seharusnya paling aula, lebih utama. Kemudian disunahkan itu apa? Ba'daha, setelah Fatihah. Nah kalau udah ba'daha nanti ada takhrijnya. Wa yusannu liman qara'aha, dan disunahkan bagi orang yang membaca ayat min asna'i surah, dari pertengahan surat. Disunahkan bagi orang yang membaca ayat di pertengahan surat. Disunahkan apa? Al-basmalatu. Itu naibul fa'il daripada yusannu. Disunahkan apa? Membaca basmalah. Kalau kita membaca dari tengah-tengah surat, surat Al-Baqarah masalan, kita tengah-tengahnya, kita ngambil dari surat Al-Baqarah. Disunahkan sebelumnya apa? Basmalah. Disunahkan untuk membaca basmalah. Nassa 'alaiha Syafi'i, yang telah menaskan Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Wa yahsulu aslu sunnah, dan mendapatkan nassa 'alaihi Syafi'i ala sunnatiha asna surah itu. Kemudian wa yahsulu aslu sunnah bi takriri suratin wahidatin fi rak'ataini. Mendapatkan asli sunnah. Asli sunnah berarti bukan sempurna, berarti mendapatkan sunnahnya ketika dia setelah baca Fatihah dia baca surat dengan apa? Bitakriri suratin wahidah fi rak'atain, dengan mengulang-ulangi satu surat di dalam 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad lagi. Ketika rakaat kedua baca qul huwallahu ahad ini apakah mendapatkan kesunahan? Padahal sudah dibaca rakaat yang pertama, tetap mendapatkan kesunahan, tapi aslu sunnah, bukan yang paling sempurna. Aslu sunnah dia mendapatkan. Wa yahsulu aslu sunnah, dan dia mendapatkan aslu sunnah apa? Bitakriri, dengan mengulang-ulangi suratin wahidatin, satu surat fi rak'ataini, di dalam 2 rakaat. Apakah dia walaupun dia menghafal yang lainnya, padahal hafal surat yang lainnya, tapi dia mengulang-ulangi qul huwallahu ahad sampai 2 kali di 2 rakaat. Walau hafidha ghairaha, walaupun dia menghafal yang lainnya, hafal Al-Quran semuanya, tapi 2 rakaat dibaca qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Apakah mendapatkan sunnah rakaat yang kedua? Tapi asal sunnah. Wa bi i'adatil Fatihati in lam yahfad ghairaha. Bahkan mendapatkan kesunahan membaca surat jika dia mengulangi Fatihah. Baca Fatihah yang pertama rukun, baca yang kedua diniatkan surat. Baca yang kedua diniatkan surat. Apakah mendapatkan kesunahan? Bodoh-bodoh ayat kan? Fatihah juga ayat daripada Al-Quran. Ketika dia baca Fatihah niatnya baca surat, apakah mendapatkan kesunahan? Tetap mendapatkan kesunahan, tapi dengan syarat apa? In lam yahfad ghairaha, jika dia tidak menghafal yang lainnya. Ndak ono sing hafal Fatihah tok, baru dia bisa belajar Fatihah. Akhirnya ya Fatihah itu yang dibaca ketika disunahkannya baca surat. Diulang-ulangi berarti Fatihah 2 kali. Apakah mendapatkan kesunahan? Mendapatkan dia kesunahannya. Tapi in lam yahfad ghairaha. Kalau dia menghafal yang lainnya, tidak bisa mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena dia mengulang-ulangi sesuatu yang mana itu adalah kewajiban. Kewajiban dilakukan juga dengan kesunahan, tidak bisa digabung dengan 2. Bahkan takutnya mengikuti pendapat yang apa? Yang tikrarur rukun gauli bisa membatalkan sholat. Karena itu kalau menghafal yang lainnya nggak boleh.
mendatangkan dengan Fatihah. Tapi kalau dia tidak hafal yang lainnya, cuman Fatihah atau yang hafal, akhirnya diulangi Fatihahnya kedua kalinya untuk diniatkan baca surat, kesunahan baca surat. Kemudian wa bi qiraatil basmalah yahsulu aslu sunnah bi qiraatil basmalah, dengan membaca basmalah. Tapi apa? La bi ghasti annaha allati hiya awwalul Fatihah. Dia setelah baca Fatihah kemudian baca basmalah tok. Waladhdallin. Amin. Diam, kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan baca surat. Kan tadi dikatakan mendapatkan kesunahan baca surat walau ayat. Walaupun satu ayat kan. Tapi sunnahnya 3 ayat. Ini Bismillahirrahmanirrahim tok yang dibaca. Apakah dia mendapatkan kesunahan? Dia mendapatkan kesunahan. Tapi dengan syarat apa? La bighasdi annaha, tidak dengan maksud sesungguhnya itu basmalah hiya awwalul Fatihah. Basmalah tadi itu adalah awal Fatihah. Tidak dimaksudkan dia membaca basmalah yang awalnya Fatihah. Dia niatkan apa berarti? Dia niatkan baca surat. Apakah mendapatkan kesunahan? Dia mendapatkan kesunahan. Nah, ini paling tidak kalau kita terburu-buru mungkin ini ya. Kalau kita terburu-buru daripada tidak baca surat Bismillahirrahmanirrahim atau baca ayat yang lainnya ya. Karena kalau dia bermaksud membaca basmalah yang awal surat Al-Fatihah, ini bisa membatalkan kan sholat. Karena ada pendapat mengulang-ulangi Fatihah walaupun sebagian itu membatalkan sholat. Mengulang-ulangi Fatihah, mengulangi rukun ya, qauli itu walaupun sebagian bisa membatalkan sholat. Karena itu disyaratkan tidak bermaksud awal Fatihah, baca basmalahnya tadi itu. Loh, apakah dihususkan basmalah di situ? Enggak ada khusus basmalah. Seandainya dia waladhdallin amin, dia baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, wis ruku. Apakah mendapatkan aslu sunnah? Ya sama. Kalau tidak bermaksud itu adalah bacaan surat Al-Fatihah, ya mendapatkan aslu sunnah. Karena disebutkan di situ ain sin ya kurdi, bukan hanya basmalah tok, ya sama yang lainnya juga Fatihah yang lainnya. Pokok ayat daripada Al-Fatihah maksudnya. Kemudian wasuratin kamilah haitsu lam yarid al-ba'd kama fit tarawih afdhalu min ba'di tawilatin wa intala. Dan surat yang sempurna kan disunahkan setelah baca Fatihah baca surat. Membaca surat yang sempurna haitsu lam yarid al-ba'd, sekiranya tidak ada riwayat yang mengatakan disunahkan sebagian. Seandainya ada riwayat yang di situ disunahkan membaca sebagian riwayat dari Nabi. Ini tidak ada. Surah kamilah itu ya kama fit tarawih, karena dalam surat karena di dalam salat tarawih itu disunahkan baca Quran semuanya. Ada riwayat disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena itu kadang-kadang tidak mungkin dia akan membaca surah Al-Kamilah. Al-Baqarah dibaca langsung satu rakaat. Tidak mungkin kan? Karena itu dia membaca surat sebagian. Tidak apa-apa itu. Kenapa? Ada riwayat disunahkan sebagian. Nabi melakukannya. Kama fit tarawih. Kalau seperti itu, ya ini lain pembahasan. Tapi yang di sini surah kamilah itu lebih afdol daripada surat sebagian yang panjang, walaupun panjang. Jadi kalau seandainya baca Qul huwallahu ahad dengan baca surat Al-Baqarah tapi tidak semuanya. Lebih afdal mana? Lebih afdal baca Qul huwallahu ahad. Karena kalau Qul huwallahu ahad sampai selesai. Karena itu surah kamilah. Surah kamilah afdalu min ba'din tawilatin wa intala, walaupun panjang. Sebagian surat yang lainnya panjang, tetap surah kamilah yang disunahkan. Tapi di sini ini pendapat Ibn Hajar, khilafan Romli. Kalau Imam Romli mengatakan apa? Yang lebih panjang lebih afdal. Kenapa? Baca lebih banyak bacaannya. Baik. Wa intala, walaupun panjang.
Khilafan Ramli itu tadi ya. Wa in tala khilafan Ramli. Wa yukrahu tarkuha ri'ayatan liman aujabaha, dan dimakruhkan meninggalkan apa? Dimakruhkan meninggalkan surat ri'ayatan karena memperhatikan liman aujabaha, kepada orang yang mewajibkannya. Karena bacaan surat itu setelah Fatihah ada yang mewajibkan. Ada ulama yang mewajibkan. Karena itu makruh untuk meninggalkan itu bacaan surat. Kenapa? Khurujan min khilaf. Keluar daripada khilaf. Tapi itu bukan di dalam salat jenazah ya. Bukan di dalam salatnya orang yang faqidut tahurain. Kalau orang yang faqidut tahurain tidak diperbolehkan malah baca surat. Yang diwajibkan cuma Fatihah aja, rukunnya aja. Tapi surat tidak diperbolehkan. Faqidut tahurain yaitu orang yang tidak mendapatkan dua alat pensuci, yaitu apa? Air enggak ada, debu enggak ada. Enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Berarti dia tetap wajib sholat, tapi dia wajib mengulangi sholatnya. Ketika sholat dia baca Fatihah, tidak disunahkan baca surat. Bahkan hukumnya haram. Kalau dia junub ya, lafu. Kalau dia junub ya, faqidut tahuran, ketika dia junub, tidak ada air untuk mandi, tidak ada debu untuk tayamum. Berarti dia tetap wajib sholat. Padahal junub tetap wajib sholat. Dia tidak diperbolehkan kecuali baca yang rukunnya saja. Kalau qiraah surah tidak diperbolehkan. Hukumnya apa? Haram. Wa kharaja bi ba'daha, dan keluar daripada ba'diha tadi kan dikatakan apa? Wa sunnah ayatun fa aktsar wal aula salasun ba'daha ba'dal Fatihah. Disunahkan baca surat itu apa? Setelah baca Fatihah. Kalau dia tidak membaca setelah Fatihah ya apa? Kharaja bi ba'diha. Keluar daripada syarat bi ba'diha dengan setelahnya Fatihah. Ma lau qaddamaha 'alaiha. Yaitu surat seandainya lau qaddamaha, dia mendahulukan apa? Surat 'alaiha 'alal Fatihah. Dia baca surat dulu baru baca Fatihah. Fala tuhsab, maka tidak terhitung. Tidak terhitung dia, tidak dianggap. Tidak dianggap baca surat dia. Kenapa? Warada fi sunnah, dia berbeda daripada sunnahnya. Terus siapa kalau ingin mendapatkan sunnahan? Setelah baca Fatihah baca surat lagi. Bal yukrahu dzalik, bahkan dimakruhkan kalau membaca surat sebelum Fatihah. Baca surat dulu baru Fatihah. Hukumnya apa? Makruh. Karena yukhalifus sunnah. Wa yanbaghi an la yaqra'a ghairal Fatihati man yalhan fi lahnan yughayyirul makna. Dan sepatutnya seharusnya di sini yanbaghi di sini disebutkan apa? Al-istihbab, sunnah. Tapi ada yang mengatakan kalau di matan di sini yanbaghi itu maksudnya apa? Istihbab. Tapi nanti kalau kita melihat yang utama ternyata apa? Wajib. Karena bisa membatalkan sholat. Wayam bagi an la yaqra'a, dan sepatutnya an la yaqra'a untuk tidak membaca ghairal Fatihah, selain Fatihah, surat berarti. Man yalhan, yaitu orang yang merubah fihi di dalam surat tadi yang dia baca, lahnan, perubahan yughayyirul makna, perubahan yang bisa merubah arti. Kalau dia membaca surat, dia pasti lahan. Artinya tambah tak karuan, tambah berubah semuanya artinya. Ya apa ini hukumnya orang yang seperti ini? Tidak usah baca, kecuali Fatihah tok. Orang yang lahan qiraahnya berarti dia tidak diperbolehkan untuk membaca apa? Untuk membaca surat kalau memang bacaan suratnya itu bisa merubah arti. Wa in ajaza an ta'allum, walaupun dia tidak mampu untuk belajar. Tidak mampu dia untuk belajar. Kalau dia tidak mampu untuk belajar, Fatihah tetap dibaca kan? Tapi dia dikatakan ummi nantinya. Nah, kalau dia tidak mampu untuk belajar, untuk surat tidak boleh baca. Walaupun dia tidak mampu untuk belajar, tetap dia tidak diperbolehkan baca surat. Kenapa alasannya? Kok tidak boleh? Li'annahu yatakallamu, karena dia berbicara bima laisa biqur'anin, dengan sesuatu yang bukan dengan Al-Qur'an. Bila darurah, dengan tanpa darurat. Apa wajib inti baca surat? Tidak wajib, karena itu tidak darurat. Kalau Fatihah wajib termasuk rukun. Kalau tidak baca tidak sah salatnya, itu darurat. Kalau surat bukan darurat. Wa tarku surah jaiz,
meninggalkan bacaan surat itu boleh hukumnya. Karena itu kalau dia membaca surat bisa lahan merubah arti, dia merubah yang bisa merubah arti, berarti dia tidak usah baca surat, tidak diperbolehkan baca surat. Wa muqtadha kalamul imam, dan menentukan daripada kalamul imam di sini Imamul Haramain mungkin sini al-hurmah, hukumnya apa? Haram. Kalau dia lahan yughairul makna membaca surat hukumnya apa? Haram. Apakah bisa membatalkan sholat? Apakah bisa membatalkan sholat? Kalau menurut pendapat Ibn Hajar bisa membatalkan sholat. Di sini di Tuhfa ana nakal, yang di Tuhfa ana baca wasarihut tuhfa wa nasuha mata khaffafa musyaddadan, kapanpun dia tidak mentasdid sesuatu yang tasdid, yang ada tasdidnya, aulahana atau dia merubah, au abdala harfan atau dia mengganti satu huruf bi akhar dengan yang lainnya, walam yakun al ibdal qira'ah syaddah, dan dia mengganti huruf tadi bukan qira'ah yang syaddah, au tarakat tartib atau dia meninggalkan tartib daripada bacaannya, sawaun kana fil Fatihah au fis surah. Ini nasnya ini au fis surah ini ya. Baik ada itu bacaannya dalam Fatihah au fis surah atau bacaan surat. Fa in ghayyaral makna, kalau sampai bisa merubah arti, berarti Fatihah atau surat berarti sini. Wa alima, dan dia mengetahui itu keharaman. Wa ta'ammada, dan dia sengaja, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa illa, kalau seandainya dia tidak mengetahui atau tidak sengaja, fagira'atuhu, maka batal giro'annya saja, litil kal kalimah, untuk kalimat yang dia rubah artinya, atau dia kurangi daripada tasdidnya, atau dia tidak tertib. Berarti giro'annya saja yang batal. Berarti diulangi lagi kalimat yang dia rubah tadi. Kalau qoblatul fasal, sebelum lama pisahnya. Berarti di situ istihbab ya, yang bagi di situ istihbab ya, disunahkan bagi orang yang untuk orang yang bisa merubah arti bacaannya, bacaan surat, untuk tidak membaca, sunnah hukumnya. Kalau membaca hukumnya apa? Haram. Apakah bisa membatalkan sholat? Menurut pendapat Ibn Hajar tadi, membatalkan sholat. Ya. Ada perlu dibahas tuh. Tadi masalah ayaskuta fil jahriyah. Kan antum tadi bilang apa namanya? Wa in kana fisir. Yang ayaskuta fil jahriyah tadi. Iya. Terus kalau fisir itu faedahnya apa? Padahal di situ in alima annahu yaqra'uha fi saktatin. Kalau salatnya sirriyah, kan makmum kan enggak mendengarkan, enggak tahu dengan bacaannya imam. Kalau di ana tadi kan kan fil jahriyah ya. Yusannu lil imam ayaskuta fil jahriyah kharaja bihi asirriyah fala yaskut fiha, kan itu. Tapi bentar, walau fi sirriyah, ada yang mengatakan walau fi sirriyah. Asal dah.
Coba dipending dulu ini yang lainnya biar dicari itu jawabannya, atau mungkin ada faedah yang lain. Terus saktah baina Fatihah wa amin tadi kan di sini disebutkan 5. Sebenarnya di Fathul Mu'in tetap disebutkan 6, bukan 5. Yang satu sudah maju di wayusanu ta'minun ayu qaluhu amin bi takhfifal mad. Kemudian akibah al-Fatihah walau kharija shalah ba'da saktatin latifah. Jadi karena sudah disebutkan, maka setelahnya beliau tidak menyebutkan lagi, hanya menyebutkan 5. Wakat marrat ya. Sahih. Nanti bawakan walau fisir itu dari mana itu? Sitan Qubel Raja tuh. Kena situ mahal. Kelas masih dicari berarti. Atau untuk yang lain? Tadi dikatakan yusannu saktatun latifatun bi qadri subhanallah baina amin wa surah wa baina akhiriyah wa takbiratul ruku wa baina taharrum wa iftitah wa bainahu wa ta'awud wa bainahu wa bainal basmalah. Seandainya kita sholat tanpa melakukan sunnah-sunnah ta'awud atau iftitah fatanu takbir langsung Fatihah, apakah disunahkan saktatun latifah? Antara takbir dengan Fatihah. Kan tidak dijelaskan di sini sakta min taharrum wal qiraah, apa tetap disunahkan sakta? Nasnya tidak ada ya, cuman zahirnya ya tetap sunnah sakta. Jadi setiap daripada itu kalimat ya diam. Maksudnya dia diam itu supaya bacaannya tidak terburu-buru, ada pemisahnya gitu loh. Antara bacaan yang ini dengan yang lainnya itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Akhirnya seperti itu, tapi nasnya Allah alam ada apa enggak. Jadi itu kan dilihat apa tujuannya sakta itu, supaya membedakan antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lainnya. Kalau inti jadikan satu waladhdallin amin, berarti ada nanti yang menyangka amin itu termasuk suratul Fatihah. Begitu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lah. Itu ada nanti yang menyangka a'udzubillahi minasyaitonirrajim termasuk bacaan suratul Fatihah, gitu kan? Begitu juga yang lainnya. Jadi itu tujuan utamanya. Nih, karena itu ya tetap berarti, paham ya? Mungkin bisa disamakan dari ibaratnya tufa yang di sini dikatakan far'un tusanu saktatun yasiratun wa tubitat bi qadri subhanallah baina taharrum wa du'ail iftitah wa bainahu wa baina ta'awud wa bainahu wa bainal basmalah wa baina akhiril fatihah wa amin wa baina amin wa surrah in qara'aha wa baina akhiriha wa takbirir ruku' fa illam yaqra' suratan. Jadi ketika tidak baca surah disunahkan tetap sakta baina amin Dan wa ruku. Mungkin bisa disamakan dengan itu. Mungkin biasanya orang dulu ndak baca gitu loh. Biasa orang sekarang jarang yang baca gitu aja. Baik, yang lain. Bro, kasih mic-nya belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterangkan bahwasanya lahan itu menjadikan makruhnya membaca surat. Pertanyaan kami, apa termasuk lahan perbedaan lidah antar bangsa seperti ro bagi orang Cina atau jim bagi orang Mesir ya, dibaca gim biasanya gitu ya. Terus atau huruf H bagi orang Jawa biasanya dibaca alkam tuh gitu. Atau huruf fathah bagi sebagian orang Madura biasanya itu dibaca miring, imalah gitu. Apa termasuk itu lahan yang menjadikan makruh membaca surat sehingga nanti tidak wajib membaca surat gitu pertanyaan kami. Apa bisa Tidak merubah wajib, arti? tidak sunnah. Apa bisa merubah arti loh?
Tadi itu kan lahan yang merubah arti. Lahan yang merubah arti. Nah kalau al-kamdu itu merubah arti itu. Kamat. Ya. Itu merubah arti itu. Ada pembahasan itu sebetulnya kalau memang sudah bahasanya seperti itu, seperti jim gim ya, bahasan itu di mana itu? Iya, enggak pembahasan ini. Kalau baca Al-Quran enggak bisa. Enggak ada kalau bacaan Fatah. Hah? Masalah qaf juga. Ya masalah itu. Itu masalah qaf itu, masalah qaf sama qaf itu ada 3 pendapat kan. Ada 3 pendapat, malah ada yang berpendapat harus qaf bukan qaf. Ada berpendapat begitu, qaf bukan qaf. Tapi ada yang menyatakan harus qaf, tidak boleh qaf. Jadi ada 3 pendapat ada di situ. Itu kalau ada orang bahas masalah itu berarti memperketat masalah itu, nyalakan pendapat yang harus qaf. Nah, itu pendapatnya siapa itu? Yang qaf itu. Tabari ya, Muhib at-Tabari itu kalau salah. Muhib at-Tabari ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim. Jangan terlalu ketat. Bolehlah kamu baca mustaqim, tidak ada masalah ya. Tapi jangan disalahkan mustaqim karena ada pendapat itu. Ya, malah pendapat yang terakhir Muhib Tabari ini kalau tidak dibaca mustaqim batal. Harus mustaqim. Ada khilaf ada di situ. Jangan ketat-ketat ente. Untuk masalah qaf, untuk masalah yang lainnya kalau jim jadi qaf, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, itu orang Mesir itu. Jim itu jadi qaf. Nah, itu tidak boleh kalau dalam sholat, itu merubah arti itu. Rogim margum ya. Atau orang sana itu bahasanya seperti ya, baca jim baca ya, seperti jim apa. Tapi ketika baca Fatihah enggak baca gitu, tetap bacaan jim dia mereka. Iya kan? Bahasanya dong. Tadi disebutkan antum bilang sunnah membaca bismillah walaupun dari pertengahan ayat. Bagaimana kalau ayatnya surat Bara'ah? Apa dapat sunnah atau lebih baik ditinggalkan? Sudah pernah dibahas itu waktu dulu. Ada khilaf ya, ada khilaf. Awal surat Bara'ah membaca basmalah gimana hukumnya? Awal surat Bara'ah membaca basmalah hukumnya, pendapat Ibn Hajar hukumnya makruh, pendapat Imam Romli sunnah. Pendapat Imam Ibn Hajar makruh, pendapat Imam Romli haram. Ya, atau kebalik. Ibn Hajar haram, Imam Romli hukumnya makruh. Tapi kalau pertengahan Ibn Hajar makruh, Imam Romli sunnah. Sudah pernah kita bahas kemarin. Khilaf. Kelas. Untuk yang masalah basmalah sendiri sebenarnya minal habaib ada khilaf juga, termasuk dari fatwanya Habib Alawi bin Muhammad bin Skaf al-Jufri, seperti yang dinukil oleh Habib Abdurrahman al-Masyhur dalam bukunya. Di situ kan ada masalatul kaf, Al-Qurdi menyatakan disunnahkan walau fi athna'i surah untuk membaca basmalah. Tapi kalau dalam fatwanya ini Al-Jufri menyatakan tidak disunnahkan, bahkan dianjurkan untuk meninggalkan basmalah kalau itu bukan dari awal surah. Itu di situ, cuman kalau dalam fatwa bughiyahnya disebutkan secara ringkas karenanya ikhtisarnya. Cuma kalau di dalam fatwa secara lengkapnya karena apa? Takut iham kepada awam annal basmalah itu minas surah. Jadi makanya apa iktidaknya
ini lebih baik ditinggalkan. Itu kalau menurut Habib Alawi bin Muhammad bin Sekal Al-Jufri dalam fatwanya beliau. Bukan minas surah, mungkin di tengah-tengah surah. Ya itu karena memang bacanya min asna surah, sarannya kan gitu. Makanya baik tidaknya harusnya ditinggalkan kalau menurut beliau. Tapi kalau dalam fatwa Sulaiman Al-Qurdi menyatakan tetap sunnah sebagaimana yang disebutkan di sini. Walaupun itu fi asna'i surah, tetap sunnah untuk diawali dengan baca basmalah. Untuk kemudian yang masalah surah kamilah dengan ba'du surah, ini tadi kan memang zahir dari pendapatnya Ibn Hajar menyatakan surah kamilah itu lebih utama daripada ba'du surah walaupun wa in kana tawilahan ya. Nah, kalau secara perincinya memang di sini kan antara tarawih ataukah di luar tarawih itu sendiri kan memang ada perincian, yaitu apa? Ketika itu di tarawih dan dia menghendaki untuk qiyam bijami'il Quran, baru ba'du surah afdol. Walaupun fi tarawih tapi enggak menginginkan untuk khataman Al-Quran dalam sholat tarawihnya, ya tetap surah kamilah afdol. Itu. Dan lagi juga masalahnya kalau Ibn Hajar memutlakan karena masalah ittiba. Karena Nabi membacanya rata-rata dengan surah kamilah, bukan dengan ba'du surah. Itu makanya apa? Min haitsul ittiba dianggap oleh beliau afdol walaupun dari ba'du surah yang kamilah. Kalau dilihat dari sisi pahala per hurufnya itu pasti lebih banyak. Nah, ini yang khilafan tadi ini disebutkan seperti dalam Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam Sarah Manhajut Tulabnya, ataukah dalam Bahja atau dalam Sarhur Rad menyatakan, Syihabur Ramli menyatakan apa? Yang dikatakan surah kamilah lebih afdal dari ba'du surah kalau min qadriha. Artinya ba'du surah itu seukuran dengan hurufnya surah kamilah, baru ada surah kamilah lebih utama karena ada tuntutan baca basmalah dan yang lainnya. Tapi kalau itu ba'du surahnya adalah lebih panjang daripada surah kamilah, jelas ba'du surah yang panjang ini lebih utama menurut mereka. Karena riayatan li'adadil huruf. Yang Romli ini. Ya, Syihabur Romli, saya Zakaria Al-Ansari dan yang lainnya tadi. Ya, karena memang hitungannya setiap huruf kan ada pahala. Jadi semakin panjang banyak ya semakin afdol. Tapi sebagian menyatakan ittiba lebih afdol. Nah, sama dengan misalnya kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, diganti dengan bacaan Quran semuanya, doa Rabbana 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 misalnya panjang, Rabbana Rabbana Rabbana, mana yang lebih afdol? Ya tetap yang warid dari Nabi, lil ittiba kan gitu. Nah, lil ittiba karena alasannya ngikuti Nabi, yang dari Nabi ya lebih afdol daripada yang tidak datang dari Nabi. Kan kita diperintahkan sallu kama raaitumuni usolli, begitu maksudnya. Semua ada istihadnya masing-masing. Nah, dari pendapatnya Habib Alwi Al-Jufri ya, nah itu kita bisa ambil kesimpulan harus juga dilihat siapa yang di hadapan kita. Jangan kita ini membuat orang awam semakin bingung nantinya. Nah, walaupun tepat secara fikihnya, tapi orang awam nanti akhirnya bingung, paham nanti kamu tidak benar, berarti ini membuat fitnah. Karena itu fatwa tadi itu jangan membuat fitnah, akhirnya ngaco jadinya. Orang awam ikut-ikutan dengan keyakinan yang berbeda, nah, itu ngerti tapi orang awam tidak ngerti. Nah, itu akan bahaya bagi muqtada B atau bagi orang yang berfatwa. Fatwanya harus disesuaikan dengan kondisi, tapi kondisi tadi itu bukan memperlancar tapi harus memperihtiyat, sehingga orang awam keyakinannya tidak sampai kacau. Nah, kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang berfatwa asal kamu niati begini tidak apa-apa, asal kamu niati begitu enggak apa-apa. Ini apa nih asal kamu niati begini, asal niati begitu? Nah, ini enggak benar fatwa demikian ini. Akhirnya orang berkeyakinan tidak apa-apa hukumnya. Lah ini yang bahaya itu. Nah, karena itu hati-hati kalau dalam berfatwa, jangan main-main. Ini sampai membaca basmalah itu
yang begitu banyak ulama menyatakan tetap dianggap sunnah, tinggalkan. Kalau memang itu membuat orang-orang awam tadi itu menyangka bahwa itu adalah masuk dalam tengah-tengah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hati-hati. Akhirnya kalau keyakinan begitu, berarti ada keyakinan Quran ada tambahan. Lah, kalau keyakinan Quran ada tambahan ini bisa mengakibatkan bisa ke kufur loh nanti. Karena itu nggak bisa. Kalau berfatwa itu dicarikan jalan keluar begitu, ya, hati-hati. Lebih baik diajarkan yang ihtiyat kepada orang awam. Baik. Untuk yang tadi, untuk yang masalah apa lahan pena lisan apa kayak ahli Mesir apa ini, di Tuhfa itu sendiri katanya li'anal kalam kama takarrar fi man yumkinuhu nutqu biha wa min thamma syarrahu bi anal khilaf fi qadirin lam yata'ammad wa ajizin amkanahu ta'allum fataraka amma ajizun anhu fayujzi'uhu qad'an wa qadirun alaihi muta'ammidun lahu fala yujzi'uhu qad'an bal tabtul sholatuhu in alima. Jadi kalau tidak bisa sama sekali, tidak bisa lisannya ya, lisannya. lisannya begitu ya, berarti khalas mau diapakan? Fatihah itu bukan surat. Tadi kan pertanyaan. Oh, yang pertanyaannya ya. Oh, surah. Enggak, Fatihah jelas memang. Soal fi surah tadi itu ya. Fatihah memang darurat kan. Ya, yang penting tidak lahan. Iya, yang penting tidak lahan. Yukhillu bil ma'na ya, tidak yughayyirul ma'na. Yallah, khalas.